Dewi adalah seorang mahasiswi PPG yang telah berpacaran selama 4 tahun dengan Andi. Merasa cemas dan sedih karena komunikasi mereka berkurang akibat kesibukan masing-masing. Meskipun memahami kesibukan Andi yang bekerja, Dewi tetap menginginkan komunikasi yang lebih baik. Tetapi ia memilih memendam perasaannya karena takut dianggap menuntut. Dalam perspektif person-centered terapi, kondisi ini menunjukkan adanya inkongruensi antara perasaan yang dialami dan yang ditampilkan. Oleh karena itu, konseling berfokus membantu Dewi memahami, menerima, dan mengungkapkan perasaannya secara lebih terbuka agar dapat menjaga komunikasi yang sehat dengan pasangannya. Halo Dewi, selamat pagi. Terima kasih banyak ya sudah menyempatkan waktu, datang jauh-jauh dan bersedia hadir di ruangan konseling kita untuk berbagi cerita bersama aku hari ini. Bagaimana perjalananmu ke sini tadi, Wi? Lancar atau sempat terjebak macet? Ya, halo, makasih juga ya sudah meluangkan waktu buat aku. Perjalanan tadi sih lumayan padat ya, agak macet di beberapa titik, bikin pikiran yang tadinya udah penuh jadi makin terasa bertumpuk-tumpuk di kepala. Tapi syukurlah sekarang aku udah sampai di sini dan bisa duduk di ruangan ini dengan tenang. Oke, jadi situasi di jalan tadi sempat agak padat ya, dan itu rasanya seperti menambah beban di pikiranmu yang memang sebenarnya sebelum berangkat pun sudah terasa penuh ya. Iya, bener banget. Rasanya akhir-akhir ini tuh kayak nggak ada jeda aja gitu buat otak aku istirahat. Makanya pas macet tadi rasanya pengen kayak cepet-cepet sampai aja, pengen numpahin apa yang lagi ngeganjal. Oke Dewi, sebelumnya terima kasih ya Wi. Aku sangat mengapresiasi usahamu untuk tetap datang ke sini di tengah situasi pikiranmu yang sebenarnya sangat penuh. Sebelum kita masuk lebih dalam ke apa yang membuat pikiranmu penuh, aku ingin menyampaikan beberapa hal penting terlebih dahulu terkait sesi kita hari ini. Di dalam konseling sebaya ini, hal yang paling utama yang perlu kamu ketahui itu adalah asas kerahasiaan nih. Jadi apapun dan yang benar-benar mau kamu ceritakan itu di ruangan ini, semuanya itu bersifat rahasia. Baik itu tentang perasaanmu, rahasia hubunganmu, ketakutanmu, atau hal-hal personal lainnya. Aku dengan 100% menjamin akan menjaga kerahasiaannya, Wi. Jadi aku berharap kamu bisa merasa aman, bebas dan nyaman menentukan hal apa saja yang ingin kamu bagikan atau bahkan hal yang belum siap kamu bagikan hari ini. Bagaimana menurutmu terkait ini? Iya, jujur dengan aku mendengar hal itu membuat aku merasa jauh lebih lega, karena belakangan ini aku mau cerita ke orang terdekat pun aku takut kayak gitu. Aku tuh takut mereka ngejudge aku, terus aku takut juga mereka mikir aku ini lebay, nggak bersyukur sama dengan keadaan aku yang sekarang. Jadi kalau di sini dijamin kerahasiaannya, aku ngerasa lebih aman untuk lebih terbuka. Oke Dewi, kekhawatiranmu itu sangat valid ya Wi. Memang tidak mudah untuk terbuka ketika ada ketakutan akan dihakimi atau dianggap berlebihan oleh orang lain. Di sini, aku ingin menegaskan bahwa aku akan mendengarkan setiap ceritamu dengan penuh perhatian, tanpa penghakiman sedikit pun. Tidak ada istilah lebay dalam konseling atau kurang bersyukur. Apa yang kamu rasakan adalah apa yang nyata bagimu, dan itu layak untuk didengarkan. Selain itu, aku sampaikan juga Wi, bahwa di sesi ini kita akan menggunakan pendekatan person-centered terapi. Jadi pendekatan ini sangat percaya bahwa pada dasarnya setiap individu termasuk kamu memiliki kapasitas, kekuatan, dan potensi yang luar biasa untuk memahami dirinya sendiri, mengurai benang khusus yang ada dalam pikiranmu, dan menemukan solusi yang paling tepat bagi hidupmu sendiri. Jadi di sini peranku bukan sebagai ahli yang mendikte hidupmu, yang mendesakmu, atau langsung menyodorkan nasihat-nasihat instan.
Aku di sini bertindak sebagai teman perjalananmu, menemani Dewi masuk ke dalam perasaannya. Terus setelah itu mengeksplorasi apa yang sedang terjadi sebenarnya, dan bersama-sama kita menemukan langkah terbaik yang paling sesuai dengan kata hatimu. Apakah penjelasan ini sudah cukup jelas atau ada yang mau Dewi tanyakan dulu? Udah cukup jelas kok. Malah sebenarnya ini yang aku butuhin banget. Aku lagi nggak butuh diceramahi atau dikasih tahu kamu harus gini, kamu harus gitu. Aku justru bingung sama isi kepalaku sendiri. Jadi ditemani untuk memahami diri sendiri, rasanya itu jauh lebih menenangkan untuk aku. Oke, syukurlah kalau itu terasa menenangkan bagi Dewi. Sesi ini kita rancang agar kita punya waktu yang cukup luang dan mendalam untuk mengurai semuanya secara perlahan. Dewi tidak harus terburu-buru. Kita punya waktu yang sangat fleksibel dan mendalam agar kamu bisa mengeksplorasi segalanya secara tuntas. Nah, untuk memulai, bagaimana perasaan yang paling dominan sebenarnya yang Dewi rasakan persis saat Dewi duduk di kursi ini sekarang? Rasanya itu campur aduk, tapi kalau boleh jujur, rasa yang paling kuat itu rasa cemas, terus bingung, dan ada rasa lelah yang luar biasa aku rasain. Aku ngerasa cemas banget sama masa depan hubungan aku, sekaligus bingung harus bersikap kayak apa di tengah-tengah tekanan hidup aku yang sekarang lagi aku jalani. Kita sudah melihat, Wi, betapa beratnya situasi yang kamu hadapi saat ini dan bagaimana kecemasan itu mempengaruhi keseharianmu. Namun, mari kita coba menurunkan langkah sejenak. Kamu tadi menyebutkan bahwa hubungan ini sudah berjalan hampir 4 tahun. Angka 4 tahun itu bukanlah waktu yang singkat. Itu adalah bukti perjalanan yang sangat panjang. Menurut pandanganmu sendiri, apa sebenarnya fondasi terbesar atau kekuatan utama yang membuat kalian berdua bisa bertahan, berjalan beriringan, dan menjaga komitmen selama 4 tahun ini? Kalau dipikir-pikir, kekuatan terbesar kami itu ada di rasa saling percaya, yang dimana rasa saling percaya itu lumayan besar, dan komitmen kami untuk buat selalu menyelesaikan masalah bersama. Jadi seberat apapun itu masalahnya, pasti kami berusaha untuk menyelesaikan bareng-bareng. Kami bukan tipe pasangan yang kalau ada masalah terus langsung mutusin, buat lari gitu aja atau putus. Jadi dari awal kami itu punya prinsip, kalau ada ganjalan itu harus diomongin kayak gitu. Luar biasa, Dewi. Saling percaya yang mendalam dan sebuah prinsip kuat untuk tidak lari dari masalah, melainkan menghadapinya bersama. Itu adalah sebuah fondasi yang sangat kokoh. Tidak semua pasangan loh memiliki kedewasaan untuk memegang komitmen seperti itu selama 4 tahun. Iya sih, kami udah pernah juga ngelewatin masa-masa yang gak kalah sulit dari ini sebelumnya. Dulu bahkan kami sempat berbeda pendapat yang tajam banget tentang rencana masa depan. Waktu itu ada perbedaan cara pandang yang sempat bikin kami itu dingin-dinginan agak lama, jadi cuek-cuekan. Tapi pada akhirnya kami bisa duduk bareng, nurunin ego masing-masing, terus diskusi dengan kepala dingin dan nyari jalan tengah yang bisa diterima sama kita, aku sama dia. Kami berhasil melewati fase krisis itu sih. Dari cerita keberhasilan masa lalu itu, aku melihat dengan sangat jelas, Wi, bahwa kalian berdua sebenarnya sudah memiliki alat penguji dan rekam jejak yang sukses dalam hal komunikasi dua arah,
serta kerjasama tim yang baik saat menghadapi krisis. Kalian tahu bagaimana cara menurunkan ego dan mencari jalan tengah ketika situasi menuntut hal itu. Kalau diingat-ingat lagi, ya juga ya. Kami sebenarnya punya kemampuan itu. Cuman mungkin karena belakangan ini tingkat kelelahan fisik dan mental kami lagi sama-sama di puncak ya kali ya. Kami jadi lupa kalau kami itu punya modal itu. Kami jadi terlalu fokus sama jarak yang sekarang sampai lupa sama jembatan yang pernah kami bangun dulu. Terlalu fokus pada jarak yang sekarang sampai lupa pada jembatan yang pernah dibangun dulu. Kalimatmu barusan sungguh mendalam dan sangat kuat, Wi. Itu menunjukkan kesadaran yang luar biasa. Sekarang mari kita geser fokusnya ke dirimu sendiri secara personal. Di luar kekuatan hubungan kalian sebagai pasangan, kekuatan atau kualitas positif apa yang ada dalam diri seorang kamu yang selama ini berkontribusi menjaga hubungan ini tetap berjalan? Oke, dalam diri aku ya, apa ya, mungkin aku rasa aku adalah orang yang punya kesetiaan yang tinggi. Kalau aku udah milih untuk berkomitmen dengan seseorang, aku bakal totalitas banget untuk menjaga komitmen itu. Selain itu, egoisnya aku itu selalu berusaha buat memahami situasi pasangan aku kayak gitu. Aku nggak pernah sengaja pengen ngerusak suasana atau bikin dia susah sebenarnya. Aku itu selalu peduli banget sama kesejahteraan emosional dia sih. Kualitas yang sangat baik ya untuk sebuah hubungan. Aku mendengar ada kata kesetiaan yang kokoh, totalitas dalam berkomitmen, kepedulian yang mendalam, serta kemauan yang besar untuk memahami orang lain yang ada dalam diri Dewi. Kamu adalah individu yang penuh dengan kasih sayang dan memiliki tanggung jawab emosional yang tinggi terhadap hubungan yang kamu bangun. Apakah kamu menyadari betapa berharganya kualitas-kualitas dirimu saat ini? Kadang aku lupa kalau aku punya sisi itu, karena belakangan ini aku merasa kayak pasangan yang buruk gara-gara sering ketus dan overthinking. Tapi pas kamu sebutin tadi, iya juga sih, aku memang tipe orang yang setia dan selalu berjuang buat orang yang aku sayang. Aku nggak main-main kalau soal komitmen. Betul sekali, Bi. Rasa cemas dan ketus yang muncul belakangan ini hanyalah respon sementara dari tubuh dan pikiranmu yang sedang kelelahan. Itu tidak mendefinisikan siapa dirimu yang sebenarnya. Dirimu yang asli adalah orang yang setia, peduli, dan siap berjuang. Dan menyadari kembali kekuatan dalam dirimu serta kekuatan hubungan kalian adalah langkah awal yang sangat berharga untuk menghadapi situasi saat ini. Dewi, setelah kita memetakan dengan cukup mendalam mengenai tantangan yang kamu rasakan, pola kecemasanmu, dan juga gudang kekuatan yang sebenarnya kalian miliki dalam hubungan ini, mari kita beralih ke masa depan. Jika kamu bisa membayangkan sebuah kondisi ideal atau hasil yang paling ingin kamu capai dari sisi konseling kita dan situasi hubunganmu saat ini, apakah tujuan spesifik yang ingin kamu wujudkan kira-kira, Wi? Tujuan utama aku itu aku ingin komunikasi aku sama pacar aku bisa kembali berjalan dengan baik dan sehat, meskipun situasi kami itu sekarang ini sama-sama lagi sibuk dengan dunia masing-masing. Aku ingin kami bisa punya ritme baru yang pas buat keadaan kami yang sekarang. Oke, mari kita perjelas indikatornya agar lebih konkret ya, Wi. Jika tujuan Dewi adalah komunikasi yang baik, sehat, dan memiliki ritme yang baru, itu benar-benar tercapai dalam keseharianmu nanti. Apa hal berbeda yang akan terjadi yang kamu rasakan dalam dirimu sendiri? Pasti beda banget sih. Yang pertama nih, aku bakal merasa jauh lebih tenang secara emosional. Aku nggak akan gampang tersulut atau overthinking berlebihan
pas dia lama balas chat. Terus juga aku ingin rasa aman itu balik lagi. Jadi pas aku buka HP dan ngelihat chat pendek dari dia, perasaan yang muncul itu adalah perasaan yang didukung dan disayang, bukan perasaan dicampakkan atau dicurigai. Aku itu juga pengen punya ketenangan batin yang bikin aku bisa fokus kuliah PPG dengan maksimal tanpa dihantui drama pikiran sendiri. Oke, berarti tujuan esensial yang ingin kamu capai sebenarnya bukan sekedar mengubah kualitas chat atau memaksa dia membalas pesanmu dengan cepat setiap saat, melainkan kamu ingin mengkonstruksi kembali rasa tenang, rasa aman, dan rasa percaya di dalam batinmu sendiri. Kamu ingin bisa beradaptasi dengan kesibukan ini tanpa harus kehilangan kedamaian dirimu, begitu? Iya, persis begitu. Karena aku tahu aku nggak bisa egois minta dia resign kerja atau minta dosen-dosen PPG aku buat untuk ngurangin tugas gitu. Kesibukan itu adalah realita yang nggak bisa diubah untuk saat ini. Jadi yang perlu diubah adalah gimana cara aku untuk menyikapi realita ini dan gimana aku sama dia bisa mengatur kesepakatan komunikasi di antara kami berdua agar rasa aman itu tetap terjaga. Baiklah Dewi, dari cerita Dewi tadi itu ada rasa cemas, bingung, dan juga kelelahan yang luar biasa yang berkumpul jadi satu di dalam diri Dewi saat ini. Bisa ceritakan lebih jauh perlahan apa yang sebenarnya sedang terjadi belakangan ini yang membuat perasaan-perasaan itu muncul begitu kuat? Oke, jadi gini, aku sama pacar aku itu udah lama nih ngejalanin hubungan, mungkin hampir 4 tahun. Nah, 4 tahun itu kan bukan waktu yang sebentar ya, ini menurut aku. Kami juga udah ngelewatin banyak banget hal dari zaman awal-awal ketemu, terus juga dulu waktu aku sama dia masih punya banyak waktu luang, itu kami sering banget ketemu, bahkan hampir tiap minggu ada waktu buat jalan, makan bareng, atau sekedar cerita kalau ada masalah kayak gitu. Komunikasi aku sama dia itu dulu itu intens banget rasanya, kayak ngalir gitu aja tanpa ada beban. Tapi sekarang semuanya tiba-tiba berubah total gitu aja. Kamu merasakan ada kontras atau perubahan yang sangat drastis ya, antara bagaimana hubungan kalian berjalan dulu yang begitu intens dan sering bertemu dibandingkan dengan apa yang terjadi sekarang. Iya, jadi drastis banget sampai rasanya itu kaget aja gitu, dan rasanya kok nyakitin banget kayak gitu. Nah, sekarang ini aku lagi disibukkan nih sama kuliah PPG kan, yang dimana perkuliahan ini tuh padat banget, padatnya itu sampai aku bisa bilang padat luar biasa. Tugas-tugasnya itu nggak habis-habis, terus belum lagi tuntutan laporan, observasi, PPL, dan segala macam yang menguras energi dari pagi sampai malam. Di sisi lain, pacarku juga sekarang sudah mulai fokus sama dunia kerjanya. Dia punya tanggung jawab pekerjaan yang menuntut fokus dan waktu dia sepenuhnya. Jadi posisi kami itu sekarang aku yang habis untuk kuliah PPG dan dia waktunya habis untuk kerja kayak gitu. Iya, aku bisa sih membayangkan betapa menguras energinya situasi Dewi saat ini. Di satu sisi kamu menghadapi tekanan akademis dan profesional dari PPG yang seolah tiada henti, dan di sisi lain pasanganmu juga terserap ke dalam tanggung jawab pekerjaannya.
Jadi kalian berdua sama-sama berada di titik kesibukan tertinggi masing-masing. Iya, benar. Dan dampaknya itu ke hubungan kami. Itu kerasa banget dampaknya. Sekarang kami lebih sering berkomunikasi lewat chat aja. Dan tahu nggak, chatnya itu pun juga singkat-singkat banget. Kadang cuman pagi kayak gitu aja, aku jalan dulu ya, terus nanti baru dibalas lagi siang pas istirahat, atau bahkan malam pas dia udah pulang kerja dan aku juga udah selesai ngerjain tugas. Nggak ada lagi obrolan yang deep talk yang seru kayak dulu kayak gitu. Semuanya itu kayak terasa lebih kaku dan fungsional aja. Ketika komunikasi yang dulunya hangat dan mengalir, kini berubah menjadi pelan-pelan singkat yang fungsional. Bahkan terasa kaku karena terhalang jeda waktu yang lama. Apa perasaan yang paling dalam yang muncul dalam lubuk hati Dewi? Aku ngerasa sedih, bahkan sedih banget. Dan jujur, aku ngerasa kesepian di tengah keramaian teman-teman kuliah atau padatnya tugas. Aku pas buka HP dan nengok chat dari dia yang cuma singkat gitu, aku ngerasa sendirian. Dan kadang muncul rasa takut yang besar banget. Takut kalau hubungan aku sama dia ini pelan-pelan lagi akan berjalan menuju kehancuran. Aku atau minimal itu berubah jadi asing lah. Aku takut banget kami jadi dua orang yang asing dan kebetulan punya status pacaran. Aku mendengar rasa sedih dan kesepian yang teramat sangat dari suara Dewi. Rasanya sungguh berat ya, berada di tengah keramaian aktivitas tapi merasakan kesendirian yang mendalam karena kehilangan kehangatan dari orang yang paling kamu sayang. Dan rasa takut itu, takut kalau jarak dan waktu perlahan mengubah kalian menjadi dua orang asing. Itu pasti terasa sangat menakutkan setelah 4 tahun kebersamaan yang erat. Tepat kayak gitu. Aku tuh sering nanya ke diri sendiri, apa emang ya semua hubungan yang udah lama bakal berakhir hambar kayak gini kalau udah sibuk? Yang bikin makin parah itu pikiran-pikiran aku sendiri. Kalau dia lagi lama balas chat, misalnya nih aku chat di jam 2 siang terus baru dibalasnya jam 7 malam, di rentang waktu 5 jam itu otak aku pasti nggak bisa diam. Pikiran aku itu mulai liar kemana-mana. Mulai kita perlahan-lahan udah bersama, Wi. Pikiran-pikiran liar seperti apa yang biasanya paling sering ada di kepala Dewi selama rentang waktu menunggu balasan yang lama itu? Macam-macam sih, dan semuanya itu negatif. Aku itu mulai berpikir, jangan-jangan dia sebenarnya punya waktu luang tapi sengaja gak bales chat aku karena udah bosan sama aku. Atau apa dia udah gak peduli lagi sama hari-hari aku. Terus malah kadang muncul ketakutan ekstrim kalau dia di tempat kerjanya ketemu orang baru yang lebih menarik, yang lebih punya waktu buat dia dibandingkan aku yang selalu kelihatan lelah karena tugas PPG ini. Kayak pemikiran-pemikiran itu bikin aku overthinking. Terus dada aku itu rasanya tuh kayak sesek banget, dan akhirnya aku nggak bisa fokus ngerjain tugas kuliah dengan baik. Jadi di saat kamu menunggu, pikiranmu dipenuhi oleh kecurigaan bahwa dia mungkin bosan, tidak peduli lagi, atau bahkan membandingkanmu dengan orang lain yang lebih punya banyak waktu. Pikiran-pikiran itu tidak hanya membuat Dewi terasa sesak secara emosional,
tapi juga secara nyata mengganggu produktivitas dan fokus belajarmu di PPG ya. Iya, ganggu banget. Jadi kayak lingkaran setan aja gitu. Aku mau ngerjain tugas, terus kepikiran dia, overthinking, terus dada aku sesat, tugas nggak selesai, terus pas malam pas dia balas chat pendek, aku malah nanggepinnya dengan ketus karena aku udah terlanjur kesal dan capek duluan sama pikiran negatifku sepanjang hari itu kayak gitu. Akhirnya suasana malah jadi makin dingin. Aku bisa melihat polanya sekarang nih. Rasa cemas dan pikiran negatif yang muncul saat menunggu itu menumpuk di dalam dirimu, menciptakan ketegangan. Lalu ketika balasan yang ditunggu akhirnya tiba namun tidak sesuai dengan ekspektasi kehangatan yang diharapkan, ketegangan itu keluar dalam bentuk respon yang ketus, dan itu justru menciptakan jarak baru di antara kalian berdua. Begitukah jalannya situasi itu? Iya, bener banget. Jadi setelah aku ketus ke dia, nanti malamnya pas mau tidur aku malah nyesel sendiri. Aku ngerasa bersalah, kenapa ya aku harus ketus tadian, padahal kan dia emang kerja. Tapi besoknya pas kejadian itu terulang lagi, otomatis aja kayak gitu lagi. Aku ngerasa nggak punya kontrol atas rasa cemas aku ini. Hubungan ini rasanya nggak lagi jadi tempat untuk aku pulang buat ngelepas penat aku, tapi malah jadi sumber penat baru yang bikin aku makin jadi lebih lelah. Rasanya melelahkan sekali ya, ketika sesuatu yang dulunya merupakan tempat paling aman untuk bersandar dan tempat untuk melepaskan lelah, kini justru terasa berubah menjadi medan pertempuran pikiran yang baru dan melelahkan. Kami juga merasa terjebak karena merasa kehilangan kendali atas caramu bereaksi terhadap rasa cemas itu. Bener, aku itu rindu banget aku sama dia yang dulu. Aku rindu perasaan aman yang dulu selalu ada setiap kali memikirkan dia. Sekarang rasa aman itu kayak terkikis habis oleh kesibukan dan jarak komunikasi ini. Keputusan dan pemahaman yang sangat dewasa ya Wi. Kamu berhasil memisahkan antara apa yang bisa kamu kendalikan dan apa yang berada di luar kendalimu. Sekarang mari kita eksplorasi lebih dalam cara pandangmu terhadap situasi ini. Selama ini narasi atau cerita yang berputar di kepalamu saat komunikasi berkurang adalah hubungan kami mendingin, dia bosan, atau kami terancam menjadi orang asing. Sekarang mari kita tantang cerita ini perlahan-lahan. Menurutmu apakah berkurangnya frekuensi atau kuantitas dalam komunikasi di dalam sebuah hubungan yang sudah matang seperti hubungan 4 tahun kalian selalu dan mutlak berarti bahwa rasa sayang di antara kalian juga ikut berkurang? Kalau aku jawab pakai logika sehatku, jawabannya adalah nggak selalu. Berkurangnya komunikasi nggak otomatis berarti rasa sayangnya berkurang kan? Iya. Apa hal nyata yang membuatmu bisa menyimpulkan bahwa berkurangnya komunikasi itu tidak selalu berarti berkurangnya rasa sayang dalam kasus hubungan kalian? Ya karena aku tahu betul faktanya dia itu orangnya kayak gimana. Dia itu pekerja keras dan kalau kerja emang fokusnya itu tinggi banget. Dia itu kerja keras kayak gini kan juga demi membangun masa depan, yang mana di dalam rencana masa depan itu ada aku tahu dia capek, dia pulang malam, dan fakta bahwa dia tetap memberi kabar meskipun cuma chat singkat, aku jalan dulu atau aku sudah sampai rumah, itu sebenarnya bentuk usaha dia buat tetap terhubung sama aku di tengah sisa-sisa tenaga dia yang sudah habis terkuras kerja. Sebuah sudut pandang yang sangat jernih nih. Jadi
Jika kita melihat dari kacamata itu, pesan-pesan singkat yang selama ini kamu anggap kaku dan dingin, itu sebenarnya bisa jadi merupakan sisa-sisa energi terbaik yang dia miliki untuk menunjukkan bahwa dia tetap mengingat kamu di tengah-tengah kelelahan ekstrimnya. Itu adalah bentuk kepeduliannya dalam keterbatasan waktunya. Ya ampun, aku baru kepikiran sampai ke sana ya. Selama ini itu aku terlalu egois melihat dari sudut pandang kebutuhanku yang pengen ditemani. Sampai aku lupa melihat dari sudut pandang perjuangan dia. Aku menganggap chat singkat itu sebagai ketidakpedulian, padahal bisa jadi itu adalah bentuk perjuangan maksimal dia di tengah rasa capeknya. Ya, jangan menyalahkan dirimu atas hal itu. Apa yang kamu rasakan sebelumnya adalah hal yang manusiawi. Sekarang, mari kita coba sebuah eksperimen pikiran. Bayangkan ada seorang sahabat baikmu, sesama mahasiswa PPG yang juga punya pacar yang sudah lama, datang kepadamu sambil menangis. Dia menceritakan masalah yang persis sama dengan masalahmu. Dia overthinking karena pacarnya sibuk kerja dan chat mereka jadi singkat-singkat. Sebagai sahabat yang peduli, apa kalimat bijak atau nasihat yang akan kamu katakan kepadanya untuk menenangkannya? Aku pasti meluk dia, terus bilang gini ke dia, "Hei, tenang dulu ya, jangan langsung berpikir negatif atau mikir yang aneh-aneh. Pacarmu itu bukan gak sayang lagi sama kamu, dia cuma lagi berjuang di dunia kerja. Hubungan kalian kan sudah bertahun-tahun, kalian udah tahu luar dalamnya masing-masing. Ini cuma fase transisi aja kok, dimana kalian berdua lagi sama-sama meniti karir dan masa depan. Sabar sedikit ya, percayalah sama komitmen yang sudah kalian buat." Oke, luar biasa sekali dan sangat bijaksana sekali kalimatmu untuk sahabatmu itu, Wi. Kamu bisa melihat situasi itu dengan begitu objektif, penuh empati dan menenangkan ketika itu terjadi pada orang lain. Nah, sekarang pertanyaanku, bagaimana jika kalimat yang sama, kehangatan yang sama, empati yang sama, dan pemahaman yang bijaksana itu kamu arahkan dan kamu berikan kepada dirimu sendiri sekarang? Rasanya itu menyentuh banget ke dalam hati aku. Aku menyadari kalau selama ini aku terlalu keras sama diriku sendiri dan terlalu kejam sama hubunganku. Aku lupa memberikan ruang pemahaman itu untuk diriku sendiri. Aku rasa aku benar-benar perlu belajar untuk mengatakan hal itu ke cermin, ke diriku sendiri setiap kali rasa cemas itu mulai datang menyerang. Mari kita izinkan perasaan lega itu mengalir dalam dirimu. Kamu sudah menemukan sebuah kebenaran yang baru. Jadi mari kita ubah narasi atau cerita lama di dalam kepalamu. Cerita lama yang berbunyi, hubunganku mendingin dan kami diambang kehancuran karena kesibukan. Mari kita ganti secara resmi dengan cerita baru yang jauh lebih memberdayakan dan sesuai dengan realita. Yaitu apa? Cerita barunya adalah kami tidak sedang mendingin, kami hanya sedang beradaptasi dan berjuang bersama melewati fase kehidupan yang baru untuk masa depan kami. Aku rasa cerita baru ini jauh lebih sehat, memberikan aku kekuatan dan bikin diri aku ini terasa jauh lebih lapang sekarang. Dewi, aku sangat bangga melihat perubahan raut wajah dan energimu sekarang. Dadamu sudah terasa lebih lapang dan cara pandangmu sudah beralih jauh lebih positif dan adaptif. Namun, sebuah pemahaman baru akan menjadi jauh lebih kuat jika dimanifestasikan ke dalam langkah-langkah tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan seluruh eksplorasi mendalam kita dari awal tadi, langkah konkret apa yang paling ingin dan siap kamu lakukan setelah keluar dari ruangan konseling ini? Langkah pertama yang
paling mendesak adalah aku ingin mencari waktu yang tepat, mungkin di akhir pekan nanti saat kami berdua agak longgar, untuk mengajak dia berbicara dari hati ke hati, tapi kali ini dengan kepala dingin dan tanpa emosi yang meledak-ledak. Aku ingin juga mendiskusikan dan menyusun pola atau jadwal komunikasi baru yang lebih realistis untuk situasi kami yang sekarang. Oke, itu merupakan rencana awal yang sangat bagus dan terstruktur. Mengajak berdiskusi dengan kepala dingin untuk menyusun ritme komunikasi baru yang realistis. Nah, agar diskusi ini nantinya berjalan sukses dan tidak berujung pada perdebatan baru, apa langkah atau strategi spesifik berikutnya yang perlu kamu terapkan setelah berbicara dengannya? Aku ingin menerapkan komunikasi yang lebih terbuka dan jujur tentang apa yang aku rasakan, tapi aku akan menggunakan metode iMessage. Jadi alih-alih menuduh dia dengan kalimat seperti kamu kok nggak pernah punya waktu lagi sih buat aku akan mengganti dengan menyampaikan perasaanku sendiri seperti, sayang, belakangan ini di tengah padatnya tugas PPG aku sering merasa kesepian dan cemas kalau kita jarang komunikasi. Aku butuh sedikit penguatan dari kamu agar aku bisa merasa lebih tenang. Aku ingin menyampaikan kebutuhanku itu tanpa membuat dia merasa diserang atau disalahkan atas pekerjaannya. Oke, luar biasa sekali. Itu adalah teknik komunikasi interpersonal tingkat tinggi yang sangat cerdas. Dengan menggunakan iMessage, kamu berfokus pada pengungkapan kerentanan perasaanmu sendiri dan bukan berfokus pada penyalahan tindakan pasanganmu. Ini akan membuat pasanganmu merasa dipercaya dan tergerak untuk melindungimu, alih-alih membangun benteng pertahanan atau menjadi defensif. Lalu, apakah ada kesepakatan teknis tertentu yang terpikirkan olehmu yang ingin kamu tawarkan dalam diskusi itu nanti? Iya, aku ingin menawarkan jalan tengah yang realistis. Misalnya nih, kami tidak perlu chatan setiap jam seperti dulu, tapi kami sepakat membuat waktu khusus yang sakral, misalnya meluangkan waktu 15 sampai 20 menit aja untuk video call atau teleponan langsung di malam hari sebelum tidur, khusus untuk saling mendengar suara masing-masing dan melakukan pillow talk singkat. Menurutku mendengar suara atau melihat wajah langsung secara 15 menit itu jauh lebih berkualitas dan mengobati kerinduan dibanding chat seharian tapi isinya kaku dan penuh kesalahpahaman. Ide yang sangat brilian, Wi. Menekankan pada kualitas pertemuan emosional lewat suara dan wajah, bukan pada kuantitas teks yang rawan salah interpretasi. Itu adalah solusi yang sangat adaptif di tengah kesibukan PPG dan kerja kalian. Apakah ada hal internal dalam dirimu sendiri yang ingin kamu jadikan bagian dari rencana tindakan itu untuk mengontrol overthinkingmu di siang hari? Ada. Jadi aku mau berkomitmen pada diriku sendiri untuk menghentikan asumsi-asumsi negatif. Kalau rasa cemas itu mulai muncul saat dia lama balas chat, aku akan langsung melakukan rem pikiran. Aku akan mempraktekkan kalimat bijak yang tadi kita bahas. Jadi mengingatkan diri sendiri bahwa dia itu sedang berjuang untuk masa depan, bukan sedang menjauh. Kalau memang ada hal yang benar-benar mengganjal, mungkin aku akan milih untuk mengklarifikasinya secara langsung nanti malam dengan lembut, daripada membiarkan pikiranku membuat skenario drama sendiri di siang hari. Dan yang terakhir, aku akan selalu berusaha mengingat kembali sejarah panjang kekuatan hubungan kami selama 4 tahun ini sebagai bukti bahwa kami adalah tim yang kuat. Oke, luar biasa sekali Dewi. Sekarang mari kita rangkum bersama-sama blueprint atau rencana tindakan nyata yang sudah kamu susun dengan sangat komprehensif ini ke dalam 5 poin utama.
Pertama, mengajak pasangan berdiskusi secara khusus di akhir pekan dengan suasana yang tenang dan kepala dingin untuk membahas adaptasi pola komunikasi yang baru. Kedua, menggunakan teknik iMessage untuk menyampaikan perasaan dan kebutuhan emosional. Fokus pada pengungkapan kerentanan diri tanpa menyalahkan kesibukan pasangan. Ketiga, menentukan dan menyepakati waktu sakral khusus. Misalnya 15-20 menit video call atau teleponan di malam hari sebagai pengganti chat seharian demi menjaga kualitas kehangatan hubungan. Nah, yang keempat, melakukan manajemen pikiran mandiri atau rem pikiran untuk memutus rantai overthinking dengan mengganti asumsi negatif menjadi afirmasi positif bahwa pasangan sedang berjuang demi masa depan kalian berdua. Yang kelima, secara sadar dan berkala mengingat kembali fondasi kekuatan hubungan serta rekam jejak keberhasilan masa lalu yang sudah kalian bangun selama 4 tahun sebagai jangkar rasa amanmu. Bagaimana perasaanmu melihat kelima poin rencana tindakan yang kamu rumuskan sendiri ini? Apakah kamu merasa siap untuk optimis untuk mencobanya? Aku merasa sangat siap melihat poin-poin ini tertulis dan terencana dengan jelas, membuat langkahku di depan jadi punya arah yang pasti. Jadi rasa bingung yang aku bawa saat pertama kali masuk ke ruangan ini tadi rasanya sudah menguap gitu aja, digantikan oleh rasa optimis dan keberdayaan. Aku juga siap untuk mencoba memperjuangkan hubungan ini dengan cara yang lebih dewasa dan sehat. Aku sungguh melihat pancaran energi yang sangat berbeda di luar dan luar biasa positif dari Dewi sekarang dibandingkan di awal sesi tadi. Proses yang kamu lalui hari ini sangat mendalam, Wi. Sepanjang sesi intensif kita ini, aku menyaksikan sendiri betapa besarnya kualitas-kualitas indah yang ada di dalam dirimu. Kamu memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi, kepedulian yang tulus, komitmen yang tidak tergoyahkan, keberanian untuk jujur pada kerentananmu, dan kemauan yang luar biasa besar untuk terus bertumbuh, serta memperjuangkan apa yang kamu sayangi. Hubungan 4 tahun kalian sungguh beruntung memiliki individu sepertimu di dalamnya. Terima kasih banyak juga ya. Jujur, kata-katamu itu sangat berarti buat aku. Aku merasa sangat dimengerti, diterima apa adanya, dan tidak dihakimi sama sekali di sini. Melalui proses ini, aku kayak dipandu untuk menemukan kembali diriku yang sebenarnya. Aku sempat tersesat di dalam labirin kecemasan dan kelelahan duniaku sendiri. Terima kasih juga sudah menjadi pendengar yang luar biasa dan menemaniku mengurangi semua sampai tuntas. Sama-sama Dewi, itu semua karena keterbukaan dan keberanianmu sendiri. Aku hanya menemanimu memegang cermin untuk melihat indahnya potensimu. Sebelum kita benar-benar mengakhiri sesi yang sangat produktif hari ini, apakah masih ada hal lain, ganjalan sekecil apapun atau perasaan tersisa yang ingin kamu sampaikan atau eksplorasi lebih lanjut? Aku rasa semuanya udah benar-benar tuntas dan plong untuk saat ini. Aku juga sudah mendapatkan apa yang aku butuhkan, bahkan lebih, ketenangan batin dan rencana aksi yang jelas. Aku rasa aku sudah siap untuk melangkah keluar dari ruangan ini dan menghadapi duniaku kembali dengan semangat baru. Syukurlah kalau begitu. Sesi konseling kita hari ini bisa kita cukupkan sampai di sini dengan hasil yang sangat baik. Namun pintu konseling ini akan selalu terbuka lebar untukmu di masa depan jika suatu saat nanti kamu merasa butuh tempat bersandar lagi, ingin mengevaluasi bagaimana perkembangan tindakanmu, atau sekedar ingin berbagi cerita perkembangan positif hubungan kalian. Semoga langkah-langkah yang sudah kamu susun berjalan lancar dan membawa kehangatan baru bagi kalian berdua. Tetap semangat juga ya untuk mulai berpikirnya, jaga kesehatan fisik dan mental dengan baik. Iya pasti, terima kasih banyak ya. Aku pamit dulu, sampai jumpa. Hati-hati Dewi.